Salam sejahtera jemaat yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan kita pada hari ini terdapat dalam Filipi pasal 3 ayat 10 sampai dengan yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara, pada tahun 1961, seorang mantan Presiden Amerika Serikat bernama John F. Kennedy, di dalam pidatonya dia berkata bahwa dia punya satu impian besar. Impian besar yang diungkapkan ke publik adalah I have a dream. Dia memiliki impian, yaitu bagaimana bisa membawa manusia untuk mendaratkan dirinya ke bulan. Sontak ungkapan ataupun impian yang boleh dikemukakan oleh Presiden John F. Kennedy ini menjadi suatu hal yang boleh di mana masyarakat ataupun para pendengar pada saat itu menjadi bertanya-tanya, apakah impian ini adalah impian yang nyata ataukah hanya impian yang konyol? Banyak orang pada saat itu bertanya-tanya, tidak mungkin. Mereka merasa tidak percaya karena mereka tidak percaya akan adanya manusia yang bisa mendaratkan dirinya ke bulan. Nah, 8 tahun kemudian di 1969 akhirnya Apollo 11 berhasil mencatatkan dirinya mendarat ke bulan. Nah, ini adalah satu peristiwa besar yang kita ketahui bersama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, impian adalah sesuatu hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap orang. Berbicara tentang impian, itu adalah harapan dari seseorang dari yang tidak nyata menjadi nyata. Demikian halnya ketika seorang Presiden John F. Kennedy yang pada saat itu mungkin ditertawai oleh banyak orang, tetapi dia berhasil membuktikan mimpinya dengan menghadirkan Apollo 11 pada saat itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi impian kita? Orang-orang dunia akan selalu mencari impian-impian yang hanya bersifat kefanaan. Misalnya orang-orang dunia akan sibuk untuk memikirkan rumah impiannya. Orang akan sibuk memikirkan mobil impian. Orang akan sibuk memikirkan jalan-jalan atau traveling impiannya. Tetapi pertanyaannya, sebagai anak-anak Tuhan, apakah cuman hal-hal yang bersifat kefanaan itu yang kita mau kejar? Firman Tuhan mengingatkan dan menyadarkan kita pada saat ini seperti yang diperlihatkan oleh Paulus. Ternyata Paulus dalam perjalanan hidupnya, dia memiliki satu impian kekal. Impian kekal sebagaimana yang telah dinyatakan tadi di dalam Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Menarik, di situ ada frase yang dikatakan yang ku kehendaki. Dalam terjemahan lain ini mengungkapkan bahwa Paulus merindukan akan adanya hidup yang mau mengenal Tuhan secara dekat dan erat. Dan itu terbukti dalam perjalanan hidup Paulus. Paulus bukan hanya semata-mata berkata dan tidak ada kenyataan, tetapi dalam praktek hidup Paulus sangat terlihat bahwa benar yang dia kejar adalah impian kekal. Kita tahu bersama bagaimana kehidupan pelayanan keberhasilan Paulus. Tuhan mempercayakan dia banyak hal dalam melayani Tuhan dan dibuatnya berhasil karena Paulus tahu bahwa dia mengejar impian kekal bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, adakah impian kekal seperti Paulus ini menjadi juga impian saya dan Bapak Ibu Saudara? Maukah kita ketika kita hidup di dunia ini, kita bukan hanya sibuk untuk mengejar impian-impian dunia, tetapi kita boleh bergumul secara serius untuk mengejar impian kekal bersama dengan Tuhan.
impian kekal yang bernilai kekal, dan itu harus kita usahakan selama kita masih hidup di dunia ini. Seorang tokoh kepemimpinan, John Maxwell, pernah berkata, ada perbedaan antara orang yang punya impian dan orang yang hanya suka bermimpi. Orang yang hanya suka bermimpi itu hanya banyak bermimpi tetapi tidak ada action, tidak ada tindakan. Tetapi orang yang punya impian, dia punya mimpi dan dia mengerjakan itu, dan dia boleh mewujud nyatakan mimpi itu menjadi nyata. Dan yang tambahan daripada orang yang punya impian adalah orang yang mau bayar harga. Biarlah firman Tuhan pada hari ini membangkitkan gairah kita kembali untuk boleh memaknai hidup ini secara benar. Kita perlu menaruh standing point dalam hidup kita bahwa ada impian kekal yang akan kita kejar. Untuk itu selama kita hidup di dalam apapun yang kita karyakan, di situ kita melakukannya untuk menuju kepada impian kekal itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.